Oh, udah sambung. Pak Eko, Pak Eko. Belum nyambung. Pak Khalil, wis. Buka Pak Khalil. Eh, Mari kita awali untuk perkuliahan hari ini dengan berdoa. Untuk yang beragama Islam dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Khalil. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini kita melanjutkan lagi ya, reviewnya dari artikel yang sudah Bapak Ibu baca. Ya, jadi review ini nanti saya ambil ya untuk nilai UTS ya, Bapak Ibu. Jadi UTS-nya Bapak Ibu mereview dari artikel yang sudah dibaca. Ya. Baik, untuk hari ini yang presentasi adalah Pak Soleh dan Bu Ira. Itu ya. Ya. Iya, Pak. Nah, karena ini Pak Soleh yang sudah hadir, kita mulai saja. Jadi nanti Pak Soleh silahkan menampilkan hasil reviewnya ya, dari 5 artikel itu Pak Soleh review 3 aja ya, review 3 artikel, kemudian Pak Soleh sampaikan yang pokok-pokoknya saja ya, pokok-pokoknya saja dari 3 artikel ya, dari 5 dipilih 3 artikel yang menurut Pak Soleh sesuai ya, dengan artinya sesuai untuk disampaikan. Itu ya Pak Soleh. Siap. Oke. Baik, kalau sudah siap bisa segera dimulai, Pak. Oke. Izin share screen. Ya. Loh. Ya, ini tadi belum di ini kan ya, belum di multiple, sekarang sudah di multiple. Dan masih buka file. Oke, sambil saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Anies selaku dosen kami, kemudian teman-teman mahasiswa S2 Matematika. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat belajar bersama. Untuk artikel yang saya pilih, semula saya mengambil topik tentang HP, tapi setelah saya browsing, sana belum ada penelitian yang sesuai dengan mau saya ganti CBT, juga ada, sudah menemukan banyak, sudah 17, tapi setelah saya isi dalamnya tidak sesuai dengan kemauan saya terkait dampak CBT, tapi ternyata teknik-teknik CBT-nya. Akhirnya saya putar balik, saya ganti topik, tapi yang masih senada yaitu pemecahan masalah. Jadi, tapi kaitannya dengan
AKM, AKM atau PISA-nya, sehingga akhirnya saya milih topik pemecahan masalah, problem solving. Saya temukan ada beberapa artikel, ada 7 kalau tidak salah, tapi setelah saya seleksi ada 5 dan nanti akan saya paparkan yang 3. Sudah kelihatan? Sedang proses. Oh, ini proses. Oke. Masih terlihat start screen sharing. Sampun, developing PISA like itu. Sampun. Like artikel pertama, judul artikelnya adalah developing PISA like developing PISA like mathematics problem on uncertainty and data using Asian Games football context. Penulisnya Dedi Jansen, kemudian Ratu Ilma Indra Putri, Zulkardi dan Siti Fatimah. Yang Indra dan Zulkardi dari satu perguruan tinggi, yang lain beda. Kemudian nama jurnalnya adalah Journal on Mathematics Education atau JMI, kategori Scopus Q2. Tahunnya tahun volume 10 nomor 1 Januari 2019, halaman 37 sampai 46. Mohon maaf Pak Soleh, yang muncul Windows Explorer. Masih Explorer? Oke. Oh, coba. Mungkin dibuka dulu Pak Soleh, apa itu artikelnya? Ya, jadi artikelnya dibuka dulu. Ya. Yang mau disampaikan. Artikelnya dibuka dulu, yang semua yang nanti yang mau disampaikan, nah nanti baru kemudian dipilih, di share ya. Sampun. Masih proses. Sampun. Ya, silakan. Ya, saya ulangi. Jadi judul artikel saya adalah Developing PISA-like Mathematics Problem on Uncertainty and Data Using Asian Games Football Context. Penulisnya Dedi Jansen, Ratu Ilma Indra Putri, Zulkardi, Siti Fatimah. Saya ambil dari Journal on Mathematics Education, terindeks Scopus Q2. Volume 10, nomor 1, Januari 2011, halaman 37 sampai 46. Tujuan penelitian yang ada di sini adalah untuk menghasilkan masalah matematika sejenis PISA. Ini saya terjemahkan dari PISA-like. Jadi membuat soal yang mendekati model PISA pada ketidakpastian dan isi data yang valid dan praktis. Kemudian tujuan kedua untuk mengetahui pengaruh potensial masalah matematika jenis PISA pada ketidakpastian dan konten data yang dikembangkan untuk kemampuan literasi matematika siswa kelas 10 SMA. Populasinya adalah siswa kelas 10 SMA. Sampelnya ada beberapa tahap, yaitu yang pertama 3 siswa bersama review ahli, 2 orang validator, 3 siswa kelas 10. Kemudian ada tahap kedua yaitu 6 siswa kelas 10 dan yang terakhir nanti pada uji lapangan 31 siswa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan jenis pengembangan yang terbagi menjadi 2 tahap yaitu pendahuluan dan evaluasi formatif. Tahap pendahuluan menelisik analisis subjek penelitian, analisis kurikulum, framework PISA, dan membuat instrumen.
Tahap evaluasi meliputi review ahli dan tes 1-1, kelompok kecil, dan lapangan. Hasil dan pembahasan menghasilkan 12 unit soal matematika sejenis visa yang terdiri dari 200 soal dengan konteks olahraga air, atletik, dan permainan Asian Games. Kemudian tahapnya yaitu yang pertama pendahuluan, analisis kurikulumnya, kemudian bagaimana pisahnya itu. Yang kedua adalah tahap evaluasi formatif. Yang pertama self evaluation. Jadi pada tahap ini peneliti mengevaluasi merevisi desainnya sendiri. Soalnya sendiri dievaluasi sendiri, akhirnya menjadilah istilahnya disebut prototipe 1. Kemudian prototipe 1 ini direview oleh 2 orang ahli, yaitu dari satu KY Stacy dari Universitas Melbourne, yang kedua Syahibul Ahyan dari Universitas Hamzah Wadi Indonesia. Kemudian dilakukan panel bersama dosen dan 9 mahasiswa, akhirnya direvisi untuk prototipe 1. Kemudian tahap kedua adalah one to one, yaitu 1-1. Masalah tadi diujikan ketiga siswa SMA kelas 10 dengan tingkat 1 anak kelompok tinggi, 1 anak kelompok sedang, 1 anak kelompok rendah, yaitu EM, AN, dan NA. Setelah mengerjakan ada wawancara, observasi jawaban berdasarkan komentar, review ahli, diskusi panel, kemudian 3 siswa tadi, maka soal tadi dirubah menjadi prototipe 2. Kemudian tahap berikutnya small group atau kelompok kecil. Prototipe 2 diujikan lagi pada kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa berkemampuan berbeda, 2 siswa kemampuan tinggi, 2 siswa kemampuan sedang, 2 siswa kemampuan rendah. Nah, dengan interaksi langsung diketahui letak kesulitan yang mungkin masih terjadi pada soal sejenis visa pada prototipe 2. Kelompok kecil melihat kepraktisan soal, siswa mengerjakan, dan sebagainya, sehingga akhirnya diperoleh penyempurnaan menjadi prototipe 3. Nah, prototipe 3 inilah yang dilakukan uji lapangan, diuji cobakan pada 31 siswa kelas 10 SMA. Setelah prototipe 3 diujikan, diketahui bahwa siswa menuliskan informasi lebih dahulu dalam mencapai solusi secara lengkap, kemudian menentukan strategi menjawab dan sebagainya. Ini ada yang termasuk istilahnya full credit. Saya tulis hasil aslinya. Ini sebenarnya nilai, kalau nilai penuh dia menjawab dengan sempurna. Kemudian ada pula siswa yang menjawab langkahnya tepat, namun kurang teliti dalam membaca petunjuk. Nah, ini kita kategorikan yang partial kredit. Kemudian dari analisis jawaban AB muncul kemampuan dan sebagainya. Kemudian kemampuan literasi muncul sebanyak 25 dari 30 siswa menuliskan proses dalam mencapai solusi secara lengkap dan benar. Ada siswa yang menggunakan strategi berbeda, memberikan alasan jawaban secara tulis tanpa melakukan proses perhitungan. Jadi ada yang statiknya berbeda. Berdasarkan indikator PISA, kemampuan literasi yang muncul dalam penilaian sebanyak 4 dari 3 siswa menjelaskan pembenaran penuh untuk representasi dari situasi dunia nyata yang dihadapi atau dirancang. Dari siswa nomor 1 dan 2 pada soal 8.2, siswa mampu menerapkan keterampilan komunikasi. Kesimpulannya, jadi penelitian ini menghasilkan soal sejenis PISA pada ketidakpastian dan isi data 1 unit soal, terdiri 2 soal dengan konteks valid dan praktis olahraga sepak bola Asian Games 2018. Validitas berdasarkan tahapan 1-1 tadi, kemudian kepraktisan didasarkan pada wawancara dan pekerjaan siswa, kemudian potensi efek diuji dari hasil tes keterampilan siswa dan uji lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa soal matematika yang dikembangkan sejenis PISA cukup menantang
memotivasi, membantu dalam menggunakan kemampuan matematika dalam kehidupan sehari-hari, melatih siswa mengerjakan soal matematika sejenis bisa, dan siswa senang mengerjakan soal diberikan. Munculnya kemampuan literasi matematika siswa dan kemampuan komunikasi, penalaran argumentasi, dan pemecahan masalah. Keunggulan dari penelitian ini sudah menggambarkan proses pengembangan soal matematika dimulai dari tahap evaluasi diri, kemudian tahap one-to-one atau satu lawan satu, review ahli, kepraktisan pada wawancara pada kelompok kecil, dan pada akhirnya tahap uji lapangan. Sedangkan kekurangan percaya tidak menjelaskan landasan yang digunakan dalam menentukan kategori sampel siswa tadi. Ada siswa kelompok rendah, sedang, tinggi, itu dasarnya dari mana tidak dijelaskan, sehingga secara garis besar saya masih bagaimana tadi kok bisa mengelompokkan yang one to one itu ada rendah, sedang, tinggi berdasarkan nilai apa, yang kelompok kecil 2 anak, 6 itu juga dasarnya apa. Itu aja untuk artikel yang pertama. Langsung artikel kedua Pak, satu dulu Pak Anies. Langsung ya. Halo? Oh, enggak. Lanjut mungkin Pak. Oke lanjut ya. Artikel kedua. Kalau yang sebelumnya lanjut, Pak. Sudah, yang kedua sudah kelihatan. Belum. Belum. Apa harus stop share dulu ya? Di stop dulu. Sudah tampil. Sudah tampil. Baik. Sudah. Artikel yang kedua masih mirip, jadi problem solving like PISA, yang soal tentang PISA, tapi di sini sudah sifatnya penguji coba. Judulnya adalah Mathematics Skill of 15 years old student in Yogyakarta in solving problem like PISA. Penulisnya Nidia Ferry Wulandari dan Jailani. Jurnalnya masih sama, Jurnal on Mathematics Education, Scopus Q2. Volume 9 nomor 1 Januari 2018, halaman 129 dan 144. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan matematika siswa usia 15 tahun di Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah sejenis PISA. Populasi dan sampel, populasinya adalah 51.651 siswa SMP dan SMA yang berusia 15 tahun. Jadi sepertinya ini siswa di Yogyakarta didata yang usia 15 tahun, itu ada di SMP dan SMA, sejumlah 51.000. Kemudian sampelnya diambil 400 siswa dengan komposisi dinyatakan dalam tabel. Untuk yang kelas 9, berarti SMP, itu yang laki-laki perempuan, sebanyak itu, hasilnya 200. Kemudian yang kelas 10, berarti kelas 1, kelas SMA, ada 82 dan 118, jumlahnya 200, total 400. Metode penelitian adalah penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasilnya, secara umum, keterampilan matematika siswa usia 15 dalam menyelesaikan soal, rata-rata skor 13,41, minnya, standar deviasinya 7,3, ideal maksimumnya 47, skor yang diperoleh 36, ideal minimum 0, kemudian yang diperoleh minimum 2. Artinya secara keseluruhan kemampuan siswa usia 15 di Yogyakarta dalam menyelesaikan PISA tergolong rendah. Karena skor tinggi 36 padahal skor maksimum 47, dan yang ada yang mencapai skor 2.
Sehingga disimpulkan ada beberapa siswa yang dalam menyelesaikan setengah atau lebih masalah dengan benar. Sedangkan hampir 50% siswa tidak dapat menyelesaikan masalah dengan benar. Kemudian diamati berdasarkan kategori rendah atau amat rendah, yaitu yang mencapai skor 35, sekian sampai 47, 27 sampai 35, sekian, 19, sampai 27, 11 sampai 19, 0 sampai 11. Di kategorinya kriterianya ada yang very high, average, low, dan very low. Ternyata yang bisa very high hanya satu anak, mendekati 0%. Yang banyak adalah very low 191 dan low-nya 119 anak. Disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan masih untuk rendah. Jadi karena yang tingkat tinggi hanya sedikit, sedangkan tingkat rendah banyak. Kemudian dibandingkan dengan kategori sekolah. Saya tampilkan tabelnya saja supaya enak. Nah, untuk sekolah tinggi yang warna biru, ini rata-ratanya seperti ini. Kemudian yang sekolah kategori rendah, warna hijau, kemudian rata-ratanya merah. Khusus untuk DIY, itu adalah yang berada di sana. Kesimpulannya, dari jumlah siswa menyelesaikan masalah bisa dibandingkan dengan rata-rata siswa Indonesia, dalam OECD dan PISA 2013, keterampilan matematika anak Jogja itu lebih tinggi daripada PISA 2012. Kemudian lebih rendah dari OECD. Maaf. Itu kesimpulan gambar yang bawah. Saya rubah dulu bentar. Gambar itu kesimpulannya di sini. Siswa kategori tinggi lebih baik daripada siswa kategori rendah maupun rata-ratanya. Artinya keterampilan matematika siswa usia 15 sesuai dengan kategori sekolah. Maksudnya kategori sekolah yang tinggi memang hasilnya tinggi, kategori yang sekolah yang rendah hasilnya juga rendah, yang rata-rata juga masih muncul. Nah, yang tadi yang saya jelaskan, ini membandingkan dengan hasil PISA 2012 yang merah, kemudian hasil OECD yang hijau, ternyata anak-anak DIY berada di antaranya. Lebih tinggi dari PISA 2012, tapi masih lebih rendah dari rata-rata OECD. Baik untuk level 1, level 2, sampai level 6. Kemudian diamati konten domain berdasarkan yaitu perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, kuantitas, ketidakpastian berdasarkan sekolah. Kemudian juga diamati berdasarkan levelnya untuk perubahan dan change and relationship, space dan shape, quantity, dan sebagainya, bahwa usia 15 Jogja masih lemah dalam menyelesaikan penalaran pada level 4 sampai 6 untuk semua domain isi. Jadi level 4 sampai 6 sedikit yang persentase bisa, sedangkan yang level 1 sampai 3 bisa menjawab. Kemudian untuk pengamatan lain gambar 7, siswa kategori tinggi lebih baik daripada kategori rendah dalam mengerjakan masalah bisa. Artinya keterampilan matematika siswa sejalan dengan kategori sekolah. Artinya kalau sekolah yang sudah kategorinya tinggi, memang hasilnya anak yang sampelnya juga tinggi, yang rendah juga rendah. Itu. Kemudian jumlah siswa yang mendapat full kredit, berarti benar semuanya 33%, partial kredit 4%, no kredit 9%, missing answer itu 44%. Mengapa anak siswa tidak menjawab? Karena mereka tidak dapat menyelesaikan, waktunya tidak mencukupi. Ini terus dilakukan pengamatan dari berbagai sisi. Kesimpulannya, kemampuan matematika siswa usia 15 di Yogyakarta dalam menyelesaikan masalah sejenis PISA lebih baik daripada hasil PISA 2012, namun
masih tergolong kategori rendah. Kemampuan matematika untuk subdomain kuantitas, ketidakpastian, dan konten berada pada kategori rendah, sedangkan konten perubahan dan hubungan ruang termasuk kategori sangat rendah. Keterampilan matematika untuk perumusan dan sebagainya juga kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab siswa memiliki keterampilan yang rendah dalam memecahkan masalah bisa. Selain itu, hasil belajar siswa harus meningkatkan keterampilan matematika dalam merumuskan situasi matematis, pemecahan masalah, penalaran, menafsirkan, dan melalui argumen. Keunggulan penelitian ini sudah mendasarkan kemampuan matematika siswa usia 15 tahun dalam menyelesaikan masalah bisa. Kelemahannya belum menunjukkan penyebab rendahnya kemampuan, makanya perlu diteliti lebih lanjut. Saya lanjut yang ketiga. Sampun yang ketiga kelihatan? Sampun. Artikel yang ketiga judulnya adalah The Effect of Gamified STEM Practice on Student Intrinsic Motivation, Critical Thinking, Disposition Level, and Perception of Problem Solving Skill. Penulisnya Sarah Iona Asigigan Yafus Samur dari International Journal of Education, Mathematics, Science, and Technology, terindeks Scopus. Artinya apa, Pak? Apa kalau di bahasa Indonesia artinya apa, Pak Soleh? Dampak per game STEM itu ada singkatannya. STEM itu Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Ya. Practice student intrinsic untuk dalam motivasi siswa terhadap berpikir kritis, persepsi tentang pemecahan masalah. Ya. Volume 299 nomor 2 halaman 332 sampai 352 tahun 2021. Tujuannya adalah menyelidiki dampak penerapan gamified STEM pada tingkat motivasi intrinsik, disposisi keterampilan berpikir kritis, dan persepsi keterampilan pemecahan masalah siswa sekolah dasar. Populasinya siswa kelas 3 dan 4 sebuah sekolah swasta di Istanbul. Kemudian sampelnya 26 siswa kelas 3 dan 4, terdiri dari 10 laki-laki dan 16 perempuan yang milih klub sains selama musim semi tahun ajaran 2017 sampai 2018. Saya tidak baca detail, tapi sepertinya memang di sana ada klub, di musim semi ada klub sains, jadi anak yang 26 ini yang memilih klub sains, makanya yang diteliti. Metode penelitian menggunakan metode campuran, skala persepsi, keterampilan pemecahan masalah, instrumen disposisi berpikir kritis, dan inventarisasi motivasi intrinsik membentuk data kuantitatif, jadi penelitiannya kuantitatif. Sedangkan tentang LKS, catatan lapangan, wawancara siswa, membentuk data kualitatif, jadi ini menggunakan mixed method. Hasil pembahasan STEM singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics, disposisi berpikir kritisnya. Hasil menunjukkan bahwa STEM gamified secara positif dan signifikan meningkatkan disposisi berpikir kritis siswa. Jadi dengan STEM gamified berpikir kritis ada peningkatan. Sedangkan persepsi keterampilan banyak masalah, hasil penelitian menunjukkan bahwa STEM gamified tidak memiliki perbedaan signifikan dalam persepsi siswa tentang keterampilan pemecahan masalah. Mengingat nilai rata-rata sekolah adalah 80, bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran menganggap dirinya cukup dalam keterampilan pemecahan masalah. Dalam penelitian, siswa mengalami kesulitan dalam bekerja sebagai tim. Alasan dibalik ini mungkin karena mereka tidak memiliki banyak pengalaman kerja kelompok di kursus sebelumnya,
atau mungkin karena usia. Ketika catatan observasi diperiksa, terlihat bahwa siswa yang memiliki keterampilan kreativitas tinggi mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman satu timnya yang terkadang mereka lebih suka bekerja sendiri. Untuk motivasi intrinsik, skor rata-rata atau minat kesenangan ditemukan 4,7, rata-rata kompetensi yang dirasakan ditemukan 4,7, rata-rata usaha 4,68, rata-rata tekanan 3,15 dan sebagainya. Ketika disurvei hasilnya 60 69% menyatakan kegiatan tersebut bermanfaat, 80% menikmati, 69% tidak membosankan tapi menyenangkan, 65% tidak merasa tertekan, 80% sangat tidak setuju dengan pernyataan saya memilih pekerjaan ini karena saya tidak punya pilihan lain. Berarti dia tidak terpaksa. 69% menyatakan sangat bermanfaat. Jadi meningkatkan minat dan motivasi siswa. Dalam hal pandangan siswa, pada akhir penelitian, 4 siswa dipilih secara acak diwawancara dengan cara semi terstruktur untuk mengumpulkan pandangan tentang STEM. Siswa mengaitkan STEM Gamified yang diterapkan dalam penelitian dengan pelajaran matematika, sains, bahkan fisika meskipun secara inheren diberikan. Dari hasil wawancara bahwa mereka memperoleh keuntungan akademis daripada keuntungan perilaku saat melakukan STEM Gamified. Dalam wawancara, fakta bahwa bekerja sebagai kelompok meningkatkan kemungkinan produk akhir untuk berhasil. Namun dengan menerapkan elemen permainan seperti target, kompetisi, hadiah, dalam kegiatan, siswa menekan produk exam adalah contoh gamifikasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian siswa menghadapi beberapa tantangan selama kegiatan, karena salah satu keterampilan terpenting yang ingin dipraktikkan adalah keterampilan pemecahan masalah. Kesimpulan, ada beberapa studi dan literatur, jumlah studi dapat ditingkatkan dan pengaruh dan sebagainya, diberikan bahwa penerapan aplikasi tersebut pada tingkat yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang menarik. Demikian pula studi penelitian dilakukan dengan siswa sekolah menengah untuk meningkatkan kesadaran profesi STEM dan mengarahkan mereka di bidang ini. Pada studi saat ini, satu kelompok pretest protes digunakan karena keterbatasan, namun bekerja dengan kelompok eksperimen dan kontrol dengan lebih banyak siswa dapat menghasilkan hasil yang lebih dapat diandalkan. Kemudian keunggulan penelitian ini sudah menggambarkan dampak penerapan Gamified STEM pada tingkat motivasi intrinsik, disposisi keterampilan, berpikir kritis, dan persepsi keterampilan pemecahan masalah siswa sekolah dasar. Kekurangan pada penelitian ini belum ada tindak lanjut terhadap hasil penelitian bahwa praktik STEM Gamified tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam persepsi siswa tentang keterampilan pemecahan masalah. Jadi ini perlu ditindaklanjuti penelitian. Kenapa di bagian persepsi tentang pemecahan masalah kok tidak signifikan? Itu untuk 3 paparan saya. Ya, oke. Gak apa-apa Pak, apa coba di share lagi ya, coba di share dulu aja. Yang iya, satu udah. ya. Oke. Ya, coba mungkin Oke. dari Bapak Ibu ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soleh, mungkin ada yang mau ingin disampaikan atau mau mengkonfirmasi atau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Monggo. Oke. Kalau ada Baik, pertanyaan. kalau belum saya tanya Pak. Tadi yang di slide yang ketiga itu tadi ada tulisan STEM Gamified ya. Nah, itu apa Pak Soleh? Iya. Saya tanyakan dulu. Jadi ini
untuk anak-anak SD, jadi anak-anak SD ada kegiatan klub sains. Klub sains, jadi klub sains itu ada sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, makanya disebut STEM. Anak-anak di klub ini diajak bermainnya tapi dalam disposisi berpikir. Jadi ada berbagai macam kegiatan seperti tadi ada di sini. Ya. Oh, Ada berarti tadi ya, ada terus? target, ada kompetisi, ada hadiah, ada permainan tapi semuanya berorientasi sains. Oke. Baik, coba Pak ke atas Pak Soleh. Ini ke atas lagi. Nah, ini kan artikelnya kan judulnya bagaimana Oke. apa efek ya atau dampak ya. Iya, Dampak iya, dari permainan iya, game ini kan permainan ya. iya, 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 iya. Pak. Game STEM ya pelaksanaan STEM ini terhadap siswa ya bagaimana motivasi intrinsiknya, Instruksinya, iya, kemudian bagaimana disposisi berpikir kritisnya, iya. ya, kemudian bagaimana persepsi Problem solving. problem solvingnya, ya. Jadi dari permainan STEM itu dilihat efeknya, Iya, bagaimana untuk motivasi anak itu, ya terhadap motivasi anak itu bagaimana, kemudian terhadap disposisi berpikir kritis dan juga persepsi terhadap kemampuan pemecahan masalahnya. Coba lihat ke bawah, Pak. Ke bawah lagi. Ya. Nah, ini ya, ini kan disposisi ya kan, bagaimana tadi ya dampaknya terhadap disposisi berpikir, kemudian persepsi keterampilan pemecahan masalah. Ya. Nah, motivasi, ya, bagaimana motivasinya. Terus sampai ke bawah. Ya. Nah, kemudian pandangan siswa. Ya. Nah, ini top dalam judul artikel itu topik yang dipilih Pak Soleh itu apa topiknya? Berkaitan saya dengan sebenarnya apanya? pemecahan masalah. Oh, berkaitan dengan pemecahan masalahnya Iya, berarti. iya. Ya. Kalau yang pertama tadi artikelnya Yang pertama pemecahan masalah langsung, pemecahan Pak. masalah juga ya. Tapi kaitan dengan PISA, soal membuat Oh soal ya. PISA. Iya. Berarti topik umum dari Pak Soleh yang dipilih itu pemecahan masalahnya berarti. Pemecahan masalah, iya. Ya. Ya. Jadi apa? Saya berharap ya nanti dari artikel-artikel yang sudah Pak Soleh baca, ya, yang berkaitan dengan pemecahan masalah itu akan menambah referensi Pak Soleh terhadap Iya, iya. apa pemecahan masalah itu. Nah, kemudian nanti dari situ ya nanti Pak Soleh bisa mengembangkan untuk melakukan penelitian. Ya, penelitian yang dikaitkan dengan pemecahan masalah itu. Ya, tadi ada beberapa kekurangan-kekurangan toh di artikel itu. Nah, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti atau bisa Dari potong ya, dikembangkan. Ya, dikembangkan lagi. Ya. Setidaknya Pak Soleh sudah memiliki 5 literatur, 5 informasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang tadi yang artikel pertama itu apa? Pemecahan masalah dikaitkan dengan PISA. Ya. Bisa dalam pembuatan soalnya itu. Ya, kemudian yang kedua Uji cobanya soal PISA-nya, membandingkan dampaknya. Oh gitu, artikel yang kedua ya. Nah, kemudian yang artikel yang ketiga itu bagaimana ini ya dampak dari STEM itu terhadap salah satunya terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, nanti dari beberapa artikel itu nanti Pak Soleh bisa dapat informasi baru, ya, hal yang baru. Bahkan tadi kan penelitiannya ada yang tahun 2012
2020 ya, 20 2021 Iya, ada tadi. 2020 yang di Nah, yang itu kan yang terbaru ya. Nah, mungkin nanti dari situ bisa diteruskan, artinya dikembangkan lagi ya untuk menjadi topik penelitian Pak Soleh untuk tahap berikutnya. Ya. Jika nanti ternyata pemecahan masalah itu seperti ini ya, nanti bisa dilihat dari untuk pisahnya, kemudian dilihat dari misalkan disposisinya ya, kemudian bagaimana dampak terhadap penggunaan STEM itu. Itu nanti beberapa informasi yang berguna untuk Pak Soleh untuk mengembangkan topik itu untuk untuk membuat proposal sampai nanti ke tesis misalnya. Seperti itu ya Pak Soleh ya. Oke. Jadi nanti tugasnya itu artikel yang dibaca, kemudian nanti dan hasil reviewnya itu nanti digabung ya Pak. Jadi nanti digabung, kemudian dijadikan PDF. Nah, nanti hasilnya dalam satu file itu nanti hasilnya dikirim ke email saya. Oke, siap. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau mau ada yang ditanyakan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi. Enggak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, berikutnya kepada Bu Ira. Ya, Bu Ira Yosita. Silakan nanti bisa mempresentasikan ya 3 dari 5 artikel yang direview ya, disampaikan hal-hal yang pokok ya yang berkaitan dengan topik yang sudah dipilih. Ya, monggo silakan Bu Ira bisa menampilkan hasil presentasinya. Terima kasih Pak Anies. Mohon izin share screen. Ya. Apakah sudah? Loh, silakan. Silakan Bu Ira. Sudah muncul. Sudah muncul. Sudah muncul. Kita semua menunggu Bu Ira. Oh iya gitu ya Pak. Sudah muncul. Saya kira enggak nunggu saya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan hari ini saya mempresentasikan review artikel saya 3 dari 5. Saya mulai dari review artikel yang terakhir aja. Review artikel yang kelima ini saya mengambil tentang process of mathematical representation translation from verbal into graphic. Penulisnya adalah Dwi Rahmawati, Purwanto, Subanji, Eri Hidayanto, dan Rahmat Bustana Anwar. Nama jurnalnya adalah International Electronic Journal of Mathematics Education. Nah, di sini tidak saya temukan terindeks Scopus, tetapi ada kata-kata bahwa di situ adalah discontinued in Scopus as of 2016. Jadi saya tetap ambil. Kemudian tahun pembuatannya adalah di tahun 2017, volume 12, nomor 3, di halaman 367 sampai 381.
Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses penerjemahan representasi matematis dari verbal ke grafik. Populasi dan sampel adalah yang dipakai mahasiswa pendidikan matematika. Sampel yang digunakan adalah 2 subjek, yaitu subjek pertama atau S1 dan subjek kedua disebut sebagai S2. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Untuk hasil dan pembahasan, subjek penelitian diberi masalah yang disajikan dalam bentuk verbal. Subjek diminta untuk melakukan penerjemahan dari representasi matematis verbal ke grafik. Secara umum, berdasarkan aktivitas penerjemahan yang dikemukakan oleh Bose 2014, subjek melakukan proses penerjemahan secara representasi matematis dari verbal ke grafik melalui 4 aktivitas. Kegiatannya adalah mulai membongkar sumber, koordinasi awal, menyusun target, dan menentukan ekuivalen. Untuk subjek 1 atau S1 bisa langsung mengetahui kata-kata penting masalah tersebut. S1 juga mengungkapkan representasi verbal yang diberikan dengan mengidentifikasi komponen-komponen dalam representasi verbal, yaitu tentang waktu yang sama, jarak 2 mobil yang ditempuh, kecepatan sama, kecepatan konstan, jarak kota X dan Y, dan arahnya. Selanjutnya, komponen representasi verbal tersebut diterjemahkan dalam bentuk grafik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa S1 mampu mengenali semua informasi dalam kalimat yang digunakan untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi kata kunci yang menyatakan informasi dalam representasi sumber, dan memahami pertanyaan. Untuk membuat suatu proses penerjemahan dari masalah verbal ke grafik, subjek 1 membutuhkan perantara dari berbagai representasi secara simbolik, persamaan skema, dan numerik. Subjek pertama juga dapat menggambarkan grafik dengan menghubungkan semua komponen sehingga diperoleh untuk koordinat Kartesius X sebagai sumbu X dan T sebagai sumbu Y. Kemudian S1 menempatkan anggota domain dan jangkauan pada sumbu koordinat, selanjutnya dapat membuat titik setiap pasangan yang diperoleh dalam grafik tersebut. Sedangkan subjek kedua juga dapat menyelesaikan soal dengan baik. Subjek kedua juga mampu mengenali semua informasi dalam kalimat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi kata kunci yang menyatakan bahwa informasi pada sumber representasi, dan memahami pertanyaan. Subjek kedua juga mampu mengidentifikasi semua komponen dibutuhkan. Subjek kedua juga dapat menentukan titik koordinat sebagai komponen pembentuk grafik. Dan subjek kedua juga dapat menggambar grafik. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa siswa mampu melakukan proses penerjemahan representasi verbal ke grafik. Proses penerjemahan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu membongkar sumber, koordinasi awal, menyusun target, dan menentukan ekuivalensi. Subjek melakukan penerjemahan dalam setiap komponen representasi verbal ke komponen representasi grafik. Proses penerjemahan dari verbal ke grafik melalui perantara representasi lain. Representasi perantara digunakan oleh setiap mata pelajaran berbeda, sehingga kompleksitas tingkat penerjemahan tiap mata pelajaran juga berbeda, bergantung dari aktivitas yang dilakukan. Keunggulan, bila melihat dari artikel ini, penelitian ini dapat lebih fokus menggambarkan subjek penelitian yang mampu menunjukkan bahwa keduanya mampu atau secara baik menunjukkan hasil pengerjaan dalam berepresentasi matematis, meskipun dalam beberapa hal juga langkah yang berbeda atau tidak sama. Sedangkan kekurangan dari artikel ini, yaitu penelitian kurang menunjukkan adanya kemungkinan lain, yaitu ketika ada subjek yang kurang atau tidak dapat menghubungkan secara verbal ke dalam bentuk grafik. Artikel yang Mbak Bu Yosi, Vira, iya. coba dilihat ke atas dulu di judul yang tadi. Pak. Nah, yang mana Pak? nah, judul di depan yang atas sendiri tadi. Ya. Nah, op ini ya. Nah, ini berarti ini apa Bu Vira? Artikelnya proses apa ini? Proses Representasi matematik menerjemahkan dari kata-kata menuju sebuah grafik gitu Pak. Oke, jadi prosesnya ya, proses Iya. representasi matematik ya. Translasi matematis dari verbal ke grafik. Grafik. Ya. Kemudian ini jurnalnya IHME ya. Kemudian ada discontinue in Scopus as of 2016. Jadi memang kalau di
di Scopus itu ada penilaian, ya, ada penilaian terhadap jurnal itu. Nah, bagaimana jurnal itu dalam misalkan dalam menerbitkan artikel-artikelnya. Nah, kemudian apakah ada kekonsistenan dalam menerbitkan artikelnya. Itu nanti dinilai oleh Scopus itu. Ya, nah, biasanya ada jurnal yang tiap tahun itu misalkan terbitnya 1 tahun itu atau tiap tahun itu 2 kali. Nah, kemudian ternyata itu misalkan 2000 ini ya, misalkan 2014 itu misalkan ada 2013 atau 2014 itu terbitnya sekitar 1 tahun itu 2 kali. Nah, kemudian tahun berikutnya itu sampai 1 tahun misalkan karena banyak ininya ya, banyak yang mengirimkan artikel ke jurnal itu sampai misalkan 1 tahun itu 12 kali, artinya tiap bulan. Nah, itu yang setelah kadang-kadang itu yang bisa mengakibatkan itu penilaian dari Scopus dia itu discontinue, artinya dia tidak dilanjutkan lagi. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, dia itu tahun 2006 dia itu masuk di Scopus. Nah, kemudian mulai tahun 2016 ya. 2000 jadi mulai 2016 ke bawah dia terindeks Scopus. Nah, karena memang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak ya, artinya jurnal-jurnal itu ya yang di Scopus itu kadang-kadang misalkan dalam 1 kali terbit itu ya ada 10 artikel. Ya, kadang-kadang ada jurnal itu yang 1 kali terbit yang biasanya itu misalkan 10 sampai 15 artikel itu bisa sampai 50 sampai 60 artikel. Nah itu masuk dalam penilaian. Nah, karena tidak wajar karena dari tahun sebelumnya sekitar 15 artikel. Tahun berikutnya ya mungkin ini karena kan ini kan juga berkaitan dengan apa ya? Ya Bapak Ibu kalau misalkan memasukkan artikel ke Scopus itu juga bayar itu kan berkaitan dengan bisnis. Nah, mungkin banyak yang mau masuk ke dalam artikel itu karena dia terindeks Scopus. Nah, karena artikelnya yang mau masuk ke jurnal itu banyak, nah kemudian ini akhirnya yang masuk ke artikel itu ini tidak sama dengan yang periode berikut sebelumnya. Nah, karena apa? Misalkan tadi itu kalau misalkan 50 artikel, nah itu 50 artikel itu berapa? Kalau misalkan dalam satu artikel itu penulis itu harus membayar seperti itu. Nah, itu kadang-kadang melihat seperti itu, kemudian dari Scopusnya itu menentukan bahwa jurnal ini tidak konsisten, gitu ya. Untuk misalkan artikel yang diterbitkan dari tahun yang sebelumnya dengan tahun yang sekarang misalkan. Nah, itu kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini makanya disebut dengan discontinue, artinya dia tidak dimasukkan di dalam Scopus mulai tahun 2016. Nah, itu memang ada penilaian terhadap jurnal. Ya, jadi nanti Bapak Ibu artinya biar ngerti ya. Kenapa kok ada discontinue in Scopus of 2016 ya? Artinya sebelum tahun 2016 dia masih terindeks di Scopus. Nah, kemudian mulai tahun 2016 dia discontinue, artinya dia tidak masuk atau dia tidak terindeks di Scopus ya. Mungkin nggak tahu artinya alasan kenapa penyebabnya dia tidak terindeks lagi itu apa. Cuma tadi memang ya tadi ada beberapa hal yang sering terjadi di beberapa jurnal itu yaitu tadi karena dia tidak konsisten untuk waktunya, kemudian juga jumlah artikelnya untuk masuk di dalam jurnal itu. Apa masuk ketika Anda terbit itu ya? Kenapa Pak?
misalkan di tahun tertentu berhenti sebentar, itu juga termasuk discontinue. Iya, iya. Oh, Jadi seperti itu. Jadi misalkan tahun berikutnya ini tiap tahun kok terbit, kemudian beberapa tahun nggak terbit, kemudian tahun berikutnya terbit lagi. Ya, itu juga masuk dalam penilaian, Pak. Nah, jadi kadang-kadang kan memang kalau misalkan Bapak Ibu yang di S3 ya, di zaman saya itu untuk artikelnya itu untuk bisa ujian dia harus terindeks Scopus seperti itu. Entah itu di Q4 sampai Q1. Nah, kadang-kadang kan itu artinya konsumennya itu banyak mau masuk ke dalam jurnal itu. Nah, cuma kadang-kadang kan ya itu kan dari jurnalnya dibatasi untuk tiap tahun, misalkan hanya 2 kali pertemuan. Kok 2 kali? 2 kali terbit. Nah, sekali terbit misalkan hanya 10 sampai 15 artikel. Nah, itu yang kadang-kadang ini banyak perebutan supaya masuk di dalam jurnal yang terindeks Scopus. Nah, seperti itu. Nah, karena ada beberapa hal yang mungkin ketentuan yang tidak dipenuhi, maka kemudian jurnal itu discontinue atau tidak terindeks Scopus lagi. Ya. Oke, saya kira itu ya tadi, nanti Bapak Ibu supaya nanti kalau ada ini tahu biar ininya informasinya. Ya. Oke, kemudian ini populasinya mahasiswa pendidikan matematika di mana, Bu Ira? Itu kok tidak disebutkan ya, Pak? Nggak disebutkan ya. Oke. Sebentar, Pak. Apakah di universitas tertentu atau di universitas apa itu ya? Saya yang belum membaca. Nanti memang nggak ada. Sebentar, Pak. Nah, kemudian di sini ada sampel ya. Sampel yang digunakan ada 2, subjek 1 dan subjek S1 dan S2. Nah, nanti Bapak Ibu kalau dalam penelitian subjek itu namanya ya bisa menggunakan nama identitas ya, jadi tidak dituliskan nama lengkapnya. Misalkan subjeknya Bu Ira Yosita gitu kan. Nah, itu tidak disebutkan bahwa subjeknya bernama Ira Yosita, tapi bisa inisial. Ya, final subjek 1 misalkan IY, misalkan Ira Yosita, atau S1. Ya, ada pengkodingan ya. Ada coding di penulisannya. Ya, nanti Bapak Ibu nanti akan menemui itu nanti kalau di kualitatif ya, nanti di hasil pemaparan itu, hasil pembahasan, nah Bapak Ibu itu subjek-subjeknya menggunakan coding ini. Oke, ke bawah lagi Bu. Sepertinya tidak menjelaskan ini Pak Anies. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Ya, oke. Jadi hanya tertulis mahasiswa pendidikan matematika gitu aja ya. Iya. Oke ya. Oke, coba ke bawah lagi, Bu Ira. Kalau translatean saya itu gitu, tak tahu Pak. Kalau di translate yang lain. Ya, oke. Ya, jadi S1. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi Bu Ira, coba ke keunggulan dan kekurangan. Slide-nya ke bawah. Ini enggak ada. Packing gitu aja. Subjek S2. Subjek S2. 1. Ya, apa coba kekurangannya Bu Ira? Coba keunggulan dan kekurangannya tadi apa? Kalau saya mereview tadi tuh Pak, hanya fokus pada keunggulannya itu fokus dalam ininya dia. Penelitian tuh fokus pada hasilnya yang mahasiswa yang bisa menerjemahkan tadi representasi matematik tadi itu ya. Ya, tapi kekurangannya tidak memperhatikan kemungkinan ada siswa atau mahasiswa yang lain yang tidak bisa langsung secara verbal ke dalam grafik itu. Oh ya, iya nanti itu bisa bisa dikembangkan lagi ya nanti kalau misalkan Bu Ira untuk melakukan penelitian yang terkait dengan representasi. Jadi dalam sebuah artikel berarti boleh ya Pak, misal memang benar-benar menemukan 2 subjek kita ambil walaupun sudah diambil secara random, ternyata hasilnya adalah sama seperti ini, itu berarti diperbolehkan ya. Oh ini kan kualitatif ya? Iya. Enggak apa-apa. Jadi gini, jadi kualitatif itu
kan ini ya deskriptif ya. Jadi dijelaskan apa adanya ya. Bahkan di kualitatif itu satu pun bisa dijadikan sebagai subjek ya. Asalkan subjek itu ya memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Ya, apa kriterianya itu? Nah, kemudian kalau misalkan hanya satu saja yang memenuhi ya nggak apa-apa, satu itu sebagai subjek. Karena kan di kualitatif itu dia lingkupnya itu kecil, tapi dia mendalam seperti itu. Jadi mendetail, ya lebih dalam. Nah, meskipun ya, tadi di Bu ini kan ada 2, enggak apa-apa. Kemudian nanti diceritakan hasil apa adanya temuan itu, gitu loh. Ya, apa yang ditemukan di dalam hasil penelitian itu sudah diceritakan apa adanya. Ya, itu ya, Bu Ira ya. Jadi 2 tidak apa-apa, bahkan 1 pun di kualitatif itu diperbolehkan. Dengan cara tadi itu ya. Objeknya itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Baik, saya kira itu untuk yang pertama. Silakan yang berikutnya, Wira. Terima kasih, Pak. Saya lanjut pada review artikel yang kedua. Mathematical Representation Process Analysis of Student in Solving Contextual Problem Based on Polya Strategy. Penulisnya adalah Anafi, Awan Kusnik, Susiswo, dan Santi Irawati. Nama jurnalnya adalah AIP Conference Proceedings. DOI-nya ada di situ, tertera tahun halamannya 2021. Nah, untuk halaman ini Pak Anies, yang tertera adalah seperti itu Pak, 2330, terus sebelahnya itu 040016 gitu. Saya tuliskan seperti yang ada untuk halamannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses representasi matematis siswa kelas 8 SMPN 6 Malang dalam menyelesaikan masalah kontekstual berdasarkan strategi Polya. Populasinya adalah siswa kelas 8 SMPN Malang, purposive sampling dengan sampel sebanyak 3, yaitu subjek 1, S1, subjek 2, S2, dan subjek 3 adalah S3. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah soal dan instruksi wawancara. Hasil dan pembahasan, kelompok pertama terdiri dari siswa yang dapat mempresentasikan masalah kontekstual ke dalam 3 jenis, yaitu representasi simbolik, visual, dan verbal. Kelompok kedua terdiri dari siswa yang dapat mempresentasikan masalah kontekstual menjadi 2 jenis representasi, yaitu visual dan verbal. Kelompok kedua juga terdiri dari siswa yang dapat mempresentasikan masalah kontekstual menjadi 2 jenis, yaitu visual dan verbal. Sedangkan kelompok ketiga terdiri dari siswa yang hanya dapat mempresentasi masalah kontekstual ke dalam 1 representasi saja, yaitu verbal. Kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan lebih dari 1 representasi dan menyelesaikan kontestasi, namun masih ditemukan siswa yang hanya dapat menggunakan 1 representasi matematis, yaitu representasi verbal. Keunggulan penelitian ini sudah menunjukkan representasi matematis dari ketiga responden sehingga menghasilkan representasi yang beragam. Untuk kekurangannya adalah, pertama, penelitian ini belum menunjukkan perbedaan representasi matematis secara tepat, yaitu bisa menggunakan melalui tabel skor atau langkah-langkah pengerjaan siswa, sehingga siswa kurang mengerti letak kesalahan pengerjaan mereka dalam berepresentasi matematis. Yang kedua, di dalam penelitian itu juga belum ada penjelasan yang lengkap mengenai bagaimana strategi Polya. Oke. Demikian Pak Anies. Ya, oke, coba ke atas lagi Bu, tadi di judulnya. Nah, ya, jadi ini bagaimana proses representasi matematis ya. Analisis proses representasi matematis dalam menyelesaikan masalah kontekstual ya berdasarkan Polya strategi ya. Polya strategi Polya ada yang tahu apa aja di Polya? Ada 4 kalau tidak salah. Ya, apa aja Bu? Sebentar Pak. Yo. Buka Google dulu, Pak. Terkenal. Polya ya belum pernah. Di Polya itu terkenal Bapak Ibu ya. Strategi Polya, kemudian di pemecahan masalahnya ya. Pemecahan masalah itu
ada beberapa ahli ya atau beberapa pendapat itu mengemukakan tentang pemecahan masalah ya. Ada Grulich and Rudnick ya, ada beberapa ahli. Nah, salah satunya Polya. Nah, memang yang sering dipakai itu yang punyanya Polya. Jadi tadi ada 4 ya, ada 4 ya strategi atau tahapan di dalam Polya. Yang pertama itu ada yang tahu? Salah. Memahami. Nah, ya, yang pertama itu memahami masalah. Ya, bagaimana anak itu dalam memahami masalah. Ya, jadi masalah atau soal yang diberikan. Dalam hal ini adalah masalah kontekstual. Ya, masalah kontekstual. Bagaimana anak itu dalam memahami masalah. Kemudian yang kedua adalah setelah memahami masalah, kemudian ini merencanakan penyelesaian. Ya, kan sudah tahu masalahnya kan? Nah, kemudian direncanakan bagaimana merencanakan penyelesaian itu. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana melaksanakan. Jadi setelah merencanakan itu kemudian melaksanakan penyelesaian itu, diselesaikan. Nah, kemudian yang keempat setelah dilaksanakan diapakan lagi? Evaluasi. Nah, dievaluasi atau memeriksa kembali. Ya, melihat kembali, memeriksa kembali, dilihat kembali. Benar enggak jawaban dari apa yang tadi yang sudah dikerjakan itu. Nah, itu adalah 4 strategi ya, atau 4 tahapan di dalam Polya. Oke, saya kira itu ya Bu Ira. Ya, oke. Bisa ke artikel yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut di artikel yang ketiga. Saya pilihkan yang nggak terlalu banyak aja Pak. Ini agak banyak. Nah, ini. Review artikel yang ketiga, judul artikel adalah Examining Mathematical Representation to Solve Problems in Trends in Mathematics and Science Study. Voices from Indonesian Secondary School Students. Penulisnya adalah Dwi Priyo Utomo, Dita Latifatu Syarifah. Nama jurnal adalah International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, IJMST, terindeks Scopus Q2. DOI-nya di situ sudah saya munculkan. Tahunnya adalah 2021, volumenya 9, nomor 3, page-nya 540 sampai 556. Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan proses matematika dalam tim trend studi mathematics and science untuk mencerminkan masalah. Populasinya adalah siswa kelas 4 SD. Sampel yang diambil adalah 6 siswa. Mereka memiliki IQ rata-rata sedang atau rendah dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Metode penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus dan metode kualitatif. Hasil pembahasan adalah proses representasi pada siswa berkemampuan tinggi. Subjek pertama melakukan proses representasi visual dari masalah, proses memecahkan masalah, dan melakukan representasi simbolik sehingga pada tahap penyelesaian masalah dengan menuliskan lambang pada satuan panjang. Yang kedua, proses representasi pada siswa berkemampuan sedang. Pada subjek kedua menunjukkan cara menyelesaikan masalah, proses representasi simbolik juga dilakukan, dan representasi verbal juga dilakukan oleh siswa berkemampuan sedang. Yang ketiga, proses representasi oleh siswa berkemampuan rendah. Siswa dapat berepresentasi visual. Kemudian untuk memahami simbol, siswa pada subjek ketiga tidak mampu secara utuh, dan siswa pada subjek ketiga menyadari pentingnya simbol dalam proses sehingga dia tidak mengenali apa adanya simbol tersebut. Subjek ketiga melakukan proses verbal, yaitu memahami masalah dengan menulis kembali masalah dan menghasilkan apa yang ditanyakan. Subjek ketiga menulis tentang kesimpulan dan hasil karyanya.
Kesimpulannya sebagai hasil dari pengujian tim setelah ditentukan bahwa kemampuan siswa untuk tampil di kelas sangat meningkat dan bersamaan dengan penggunaan laptop, smartboard, dan e-notebook juga dikatakan meningkatkan kinerja siswa di kelas. Yaitu dengan mencontohkan tugas representasi visual, siswa dari berbagai kemampuan perlu menggunakan kekuatan mereka. Sementara siswa dengan kemampuan rendah menggunakan kelemahan mereka. Dan siswa dengan kemampuan tinggi menggunakan kekuatan mereka untuk memecahkan masalah. Pemrosesan diselesaikan pada 2 titik terpisah, sekali pada tingkat pemahaman dan sekali pada tingkat pemecahan masalah. Siswa dengan keterampilan tinggi dan rendah secara otomatis diidentifikasi pada tahap pemahaman. Selama proses representasi simbolik, sedangkan siswa dengan keterampilan menengah melakukan proses representasi simbolik pada tahap pemecahan. Pertama, ketika mereka membaca masalah sendiri dan menjawab sebuah soal, dan disajikan dalam bentuk produk akhir tertulis. Kedua, ketika siswa membaca masalah, pertanyaan, dan jawaban mereka dengan mudah belajar mengubahnya menjadi ucapan verbal sendiri dan membuat kesimpulan dengan bantuan proses ini. Keunggulan, penelitian ini sudah menuliskan kelebihan dengan menggunakan metode belajar memahami masalah dan jawabannya. Tetapi sulit bagi orang dengan kemampuan ekspresi verbal yang rendah yang memiliki masalah membaca, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami karakter tertulis dan menulis di jawabannya atau menulis pertanyaan. Kekurangannya adalah penelitian ini belum menunjukkan perbedaan representasi matematis antara siswa berkemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Demikian Pak Anies. Oke, coba ke atas tuh judulnya. Ya. Jadi ya. Ini ya, representasi lagi Bu ya, tentang representasi ya. Iya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan Teams ya, tren yaitu di matematik dan sains ya. Oh ya, ujian. Oh ini ya, jadi examining mathematical itu bagaimana ujian ya, pelaksanaan bagaimana anak itu menyelesaikan masalah ya, representasi matematik ya, untuk menyelesaikan masalah dalam Teams itu ya, dari kelas berapa ini, Indonesia Secondary School Students ya, ini kelas 4 ya, itu untuk anak-anak SD ini ya, anak SD ini ya. Iya, anak SD. Populasinya kelas 4 SD, coba ke bawah lagi Bu, bawah lagi sebentar sedikit. Nah, jadi populasinya itu siswa kelas 4 SD. Nah, sampelnya itu 6 siswa. Ya, 6 siswa yang mempunyai rata-rata IQ rata-rata, sedang, dan rendah, atau memiliki kecerdasan di atas rata-rata, di bawah standarnya. Jadi 6, kemudian studi kasus ya. Jadi jenis penelitiannya. Jadi pendekatannya itu pendekatan dengan kualitatif, jenis penelitiannya studi kasus. Karena dalam penelitian kualitatif yaitu ada macam-macam jenis penelitiannya itu. Ada studi kasus ya, ada naratif ya. Jadi naratif itu bagaimana ya, itu untuk ini termasuk di sini adalah autobiografi ya, biografi itu masuk di naratif. Ada studi kasus, ada naratif, ada fenomenologi ya, ini fenomena yang menarik yang terjadi, nah itu bisa diteliti. Ada grounded theory, dan ada etnografi ya. Etnografi itu bagaimana melakukan penelitian yang dikaitkan dengan ini budaya kelompok ya, kelompok. Jadi subjeknya itu kelompok ya. Misalkan mau melakukan penelitian ya, bagaimana budaya belajar untuk siswa ya, siswa yang masuk dalam kelompok
Olimpiade Matematika. Nah, jadi nanti subjeknya itu adalah kelompok. Nah, kalau yang tadi yang di naratif itu bisa satu subjeknya. Ya, misalkan anak yang juara Olimpiade Matematika itu diteliti. Nah, misalkan bagaimana kok dia memahami matematika itu seperti apa, misalkan. Ya, memaknai matematika itu seperti apa sehingga kok bisa juara. Bagaimana belajarnya, cara belajarnya. Nah, itu bisa diteliti. Nah, kalau yang etnografi itu adalah kelompok. Ya, dalam satu kelompok yang misalkan kalau yang Olimpiade tadi yang kelompok yang masuk dalam ini yang juara Olimpiade itu. Nah, kemudian diteliti. Nah, itu ada 5 ya, ada 5 yang masuk dalam penelitian kualitatif. Salah satunya yang tadi ya studi kasus. Oke, coba ke bawah lagi, Bu Ira. Ke bawah lagi, ini hasilnya ya. Nah, tadi kan ini ya, hasilnya proses ada yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ini mungkin ya dari 6 tadi itu, dari subjeknya tadi kan 6 ya, itu mungkin diambil 2 ya, 2 yang kategori subjek pertama, kemudian 2 yang kategori sedang, atau yang kemudian 2 yang rendah. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini kesimpulannya ya. Terus kemudian ada keunggulan dan kekurangannya. Nanti dari kekurangan itu nanti Ibu Ira bisa ini dari artikel itu ya bisa melanjutkan lagi, bisa mengembangkan lagi yang berkaitan dengan representasi matematis. Berarti topiknya tentang representasi matematis ya, Bu? Iya, Pak. Sementara masih iya. Ya, enggak apa-apa. Jadi Ibu sudah punya 5, ya artinya sudah membaca 5 artikel yang berkaitan dengan representasi matematis. Sehingga kan ada tambahan informasi, oh representasi matematis itu seperti ini. Ya. Kemudian dikaitkan dengan Teams tadi itu. Itu adalah nanti menambah informasi baru yang berkaitan dengan representasi matematis. Ya, itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ingin disampaikan? Ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Baik, dia bisa di stop share, Bu Ira. Ya. Baik ya, jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu dari topik yang sudah dipilih itu ya sudah dapat informasi, pengetahuan baru tentang topiknya masing-masing. Nah, kemudian nanti kalau mau dikembangkan lagi, Bapak Ibu nanti mau melakukan penelitian ya untuk membuat proposal, kemudian dilanjutkan ke tesisnya, ya itu bisa dari hal-hal artinya yang topik yang sudah Bapak Ibu baca atau Bapak Ibu pelajari. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau disampaikan? Sebentar aja Pak, yang saya tadi kebetulan murid saya itu. Kenapa? Yang penulisnya yang ada saya tadi itu murid saya. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Berarti nanti ya nanti bisa ini apa kalau misalkan Bu Ira kurang jelas tentang tulisannya tentang representasi nanti bisa Tanya Pak Soleh. Ini nanti nomornya temannya Pak Soleh itu untuk itu kan. Muridnya, Pak. Oke. Baik Bapak, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti ini ya Bapak Ibu untuk tugasnya itu nanti digabung ya tadi ya dalam bentuk file PDF digabung dulu, kemudian nanti dijadikan satu file, kemudian dikirim ke email saya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Pak. semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat ya dan menambah hal baru untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga Bapak Ibu juga sehat terus ya, sehat semuanya. Amin. Yang sakit dan segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke.
Baik Bapak Ibu, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu Pak Anies. Sama-sama Bapak Ibu sehat semuanya. Baik, saya izin live dulu nggih.